Oke teman-teman, kali ini saya bersama salah satu dokter yang ada di sekitaran Semarang ya. Nanti beliau akan berkenalan sendiri. Monggo, silahkan Pak Dokter. Masya Allah, Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Dr. Ali Ridho dari Semarang. Semoga kabarnya Bapak Ibu semuanya sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Gini dok, kita kan seumuran ya. Nah, seumuran loh dok. Ya, seumuran. Gimana sih untuk kiat-kiat agar yang seumuran kita ya 40 plus lah. 40 plus. 40 plus dok. Bisa menjaga emosi. Nah, emosi ya, bukan nanti mungkin relate dengan kesehatan jiwa dan raga. Mungkin arahnya ke situ dok. Masya Monggo. Allah. Baik Pak Dirudi, Masya Allah. Ini pertanyaannya Iya. sebenarnya ini sulit untuk dijawab ya. Makanya Karena memang emosi itu ya pasti setiap orang pasti punya emosi yang dominan ya. Jadi tiap orang itu punya emosi yang dominan Pak Di. Ada yang orang itu dominannya secara psikologisnya itu kan secara temperamennya itu ada yang model melankolis, ada yang koleris, ada yang sanguinis, ada yang plekmatis kan begitu. Kan tidak mungkin seorang plekmatis dia itu emosinan mudah marah kan tidak mungkin. Nah, jadi sebenarnya emosi itu juga yang pertama yang perlu kita sampaikan itu ya sebenarnya masing-masing orang sudah punya tabiat atau dasar karakter sendiri-sendiri. Ya itu. Ya itu yang menjadi dasar dulu nih ya. Oke. Menjadi dasar dulu. Menarik ini. Iya. Kemudian korelasi emosi, kemudian kesehatan. Itu apakah kalau wonge emosinan itu ya secara fisik juga terganggu atau gimana? Menurut Pak Dokter gimana? Iya. Jadi emosi itu kan luapan perasaan, luapan perasaan. Jadi kalau orang itu punya perasaan sedih, maka emosinya dia menangis. Orang itu punya luapan jengkel atau tidak terima, maka emosinya marah, kan begitu. Jadi setiap luapan emosi tadi, luapan perasaan tadi nanti akan memberikan dampak masing-masing. Ya contohnya misalnya orang terlalu sering marah, meskipun marahnya itu tidak selalu diungkapkan, tetap akan memberikan dampak kepada jantung. Bukan hipertensi dok? Ya nanti arahnya ke situ. Oke lanjut. Karena kan jantung kan yang memompa, jadi kalau pompanya semakin cepat dan kuat jadinya hipertensi kan begitu. Itu yang pertama misalnya marah. Dan ini nanti dampaknya banyak karena dari hipertensi itu yang membuat banyak penyakit atau banyak komplikasi kan begitu. Jadi satu penyakit Pak D, satu penyakit hipertensi. Nanti membuat dampaknya itu banyak gitu loh. Padahal akarnya cuma satu, hipertensi. Dan hipertensi ini bisa jadi dominannya dari emosi kan begitu. Berarti akarnya dari tadi emosinya tadi. Bisa membuat hipertensi jangka panjangnya membuat stroke, jantung, ginjal, ya kemudian penyakit-penyakit yang lainnya kan sangat banyak. Oke, terus kemudian tadi yang emosi ya, sekarang yang menengan, terlalu santai. Nah, itu apakah bisa ada resiko sesuatu seperti itu tentang kesehatan? Oh iya. Jadi terlalu santai. Slow living. Bukan slow living ya, bukan. Ya, tipe-tipe orang yang ya itu kalau dalam bahasa karakter kan namanya plekmatis. Plekmatis ya. Istilahnya yo sak mlakune lah. Ora kudundang gitu lah. Tapi kalau tipe-tipe yang lain kayak koleris, sanguinis kan kudu ya, punya capaian, punya target. Kalau yang tadi kan kalau seperti itu gimana? Ya biasanya kalau seperti itu nanti ada dampak negatifnya itu ketika punya masalah-masalah yang dia itu tertimpa kepada beliau atau musibah, maka dia sangat mudah sekali untuk down, depresi biasanya. Dipendem dhewe ra ngomong kayak gitu ya. Betul. Malah bahaya ya. Malah bahaya. Jadi tetap ada sisi negatifnya juga. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu biasanya pertahanan tubuhnya juga lemah. Iya. Kan bisa terlihat tuh antara emosi dengan fisik. Kan orang yang punya fisik kuat ya biasanya juga orangnya ceria, orangnya suaranya mantap, suaranya keras, punya kemauan
tekad yang kuat kan begitu. Jadi kadang related juga antara pembawaan atau tabiat atau karakter dasar dengan fisik dengan emosi. Oke. Kemudian kalau itu semua antara emosi kemudian yang selalu bergejolak, kemudian yang meneng-meneng seperti itu, yang terlalu santai, sakmadyo dan sebagainya, itu secara untuk membackup dalam arti kesehatan itu umure kita 40 plus. Itu apakah penanganannya beda atau sama itu? Yang seneng-seneng emosi dan yang lemah, lembek dan sebagainya, atau gimana itu? Menurut jenengan pripun itu, Dok? Yang penting kan sebenarnya kan yang sehat itu kan balance ya, seimbang ya. Seimbang itu sebenarnya juga dalam Islam kan juga sama ya. Kita itu kan dalilnya kan walatan sanasi baka minat dunia ya. Jangan kamu melupakan nasibmu di dunia. Jadi tetap enggak kemudian kita itu disuruh untuk benar-benar nyari akhirat tapi lupa dunia kan. Oke. Semua sebenarnya balance. Jadi balance itu dalam artian begini. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kan niatnya kan semuanya kan untuk akhirat. Tapi kan tetap orang juga mikir dunia kan. Kalau dia ngaji terus, ngibadah terus tapi ekonominya berantakan juga, kasihan. Orang tetap akan berdampak ke kesehatan jiwanya. Kan begitu. Kan sama. Sekarang kenapa orang tuh banyak marah? Karena keinginannya kan tidak terpenuhi. Dan problem di rumah tangga yang paling besar kan tetap di bidang ekonomi, Pak. Oke. Kalau ini tidak balance antara orang yang mementingkan hanya akhirat saja tapi dunianya juga terbengkalai, ya nanti akan ada masalah-masalah. Maka bagaimana cara mengatasinya? Ya kita balance aja. Jadi balance itu dalam artian kalau sudah umur 40 kan sudah disampaikan oleh para ulama yang 40 itu kan saatnya mikir akhirat gitu loh. Maksudnya tindakan-tindakan kita semuanya niatnya ke sana gitu. Jadi ini misalnya ada usaha atau apapun tidak berhasil ya sudah, pasrah saja gitu. Karena memang itu sudah takdirnya Allah, kita harus bisa menerima. Jadi yang utama sebenarnya bagaimana kita punya sebuah pikiran dan perasaan bisa menerima. Kalau orang Jawa bilang kan nerimo ing pandum. Atau tadi kata-kata sakmadyo itu juga penting gitu. Jadi memang ya kita itu harus punya target, punya impian, punya keinginan, tapi juga harus kemudian dibarengi dengan kita itu lebih banyak juga memasrahkan usaha-usaha kita itu keberhasilannya ya kita minta sama Allah gitu. Jadi jangan sampai kita itu hanya kemudian ini kan karena saya, bukan aku yang melakukan maka ini tidak berhasil. Ini kata-kata yang tidak boleh kan gitu, sehingga akan membuat emosi-emosi negatif. Orang yang seperti itu kan punya kesombongan, sehingga dari kesombongan itu membuat emosi-emosi ini membuat dampak yang tidak baik ke badan kita. Dan selalu bersyukur ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Itu bersyukur. Jadi apapun yang kita punya sekarang, mungkin itu yang tidak dipunyai orang lain. Nah, betul sekali. Kayak gitu. Yang kita punya sekarang itu adalah impian orang lain. Nah, betul sekali. Kata yang pinter-pinter kayak gitu, Dok. Seperti itu. Next, closing statement-nya. Iya, intinya iki 40 up gitu loh untuk yang teman-teman yang 40 up pantaran diri kan membutuhkan nasihat. Jadi nasihat itu mungkin dari temennya juga oke, dari ustadznya juga oke. Nah, sekarang dari Dokter Ali dari Semarang. Nah, itu. Baik, mungkin kalau orang Jawa bilang ini ngudorosa aja lah. Curhat sama usia 40 plus. Jadi begini ya Bapak Ibu ya, kalau saya merasa-rasakan, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dirudi bersyukur ya. Orang bisa bersyukur itu kalau tidak membanding-bandingkan. Nah itu yang penting. Kenapa? Karena ketika apa yang kita dapatkan kemudian kita bandingkan dengan orang lain yang dia mungkin nikmat secara dunianya itu dilebihkan sama Allah, maka kita jadi tidak bersyukur. Ya, itu kan begitu kan, ada cerita di pernah ada cerita lah, seorang bapak ngasih anak pertama 50.000. Kemudian si anak menyampaikan, ya Allah terima kasih Pak sudah dikasih uang 50.000. Ketika anak kedua dikasih bapaknya 70.000, maka yang anak pertama yang tadi bersyukur jadi tidak bersyukur. Ngomel-ngomel, kenapa adik dikasih 70 Pak? Saya cuma 50 lah itu. Itu gambaran kecilnya seperti itu. Ketika kita itu
punya nikmat, kemudian kita membandingkan nikmat yang sudah kita terima dengan yang diterima oleh orang lain, kasusnya sama dengan yang seperti tadi. Berarti kita ini seakan-akan kita ini malah demo, kita menolak Allah yang sudah memberikan rezeki kan begitu. Nah ini yang sangat penting, sehingga ayolah jaga hati kita. Semuanya itu sudah Allah takdirkan semuanya. Jadi kita tidak perlu iri, tidak perlu dengki, tidak perlu hasad, karena itu juga akan berpengaruh ke penyakit. Hasad itu sendiri penyakit jiwa. Jiwa berpengaruh ke penyakit fisik, jelas. Jasad, iya, berpengaruh ke fisik. Nah, makanya ketika kita membahas penyakit fisik apapun, sebenarnya jangan lupakan jiwa kita masing-masing. Bisa jadi ada hal-hal yang dalam hati kita ini selama ini kita ini masih selalu beremosi negatif, sering jengkel, sering marah, sering kecewa, sering tidak puas, ya itu sangat-sangat berpengaruh. Makanya kenapa banyak orang yang kemudian, saya ini kok sudah melakukan gaya hidup yang sehat, sudah sholatnya itu mempeng 5 waktu di masjid, tapi kenapa saya masih hipertensi? Lah barangkali yang perlu dikoreksi adalah emosi negatifnya. Oh gitu ya, Dok? Iya, jadi beda antara spiritual itu kan ibadah seseorang, ibadah. ruhiyah seseorang. Ruhiyah. Tapi dia melupakan jiwanya. Oke. Jiwanya masih sering negatif emosinya. Roh, jiwa. Iya, roh, jiwa sama badan kan beda. Tiga komponen beda. Terkadang orang, mohon maaf, sudah sering qiyamul lail. Tapi ada juga orang yang dia itu, ya mohon maaf, ini bukan kemudian membandingkan itu lebih baik, mengkonfirmasi ya. Dia tidak sholat saja. Kenapa orangnya sabaran ya? Sabar, tur sehat, tur sugih. Kuwi lho. Itu. Jadi semuanya punya porsi masing-masing. Tapi tetap akan berpengaruh ya ke kesehatan ya. Tetap akan berpengaruh ke kesehatan. Oke. Mungkin itu ada tambahan mungkin, Dok? Saya kira sudah cukup. Insya Allah. Seperti itu teman-teman, sangat cocok buat teman-teman yang seumuran kita, sepantaran, kelahiran tahun 80-an. Wes buka kartu rapopo, kelahiran 80-an. Dan semoga ini menjadi inspirasi teman-teman, menjadi bisa diambil ibrohnya lah dengan diskusi singkat ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ada di sekitaran Semarang, Banyumanik, kemudian Gunung Pati, ini lokasi Ungaran ya. Lokasinya bisa dijelaskan, Dok, alamat dan sebagainya, Dok. Nah, ini sekaligus informasi buat teman-teman semua. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang sepantaran tadi ya. 40 plus ya. Ini kami ada di Banyumanik di Jalan Karangrejo di Duta Bukit Mas. Itu yang pertama di Bekam Sinergi Arido, dan klinik yang kedua ada di Pakintelan Gunung Pati Semarang. Silahkan untuk Bapak Ibu bisa hadir di sini, kita bisa ngobrol, kita bisa meningkatkan kesehatan sharing kita. Juga ya. Sharing bisa konsultasi boleh, ya, Dok ya. Boleh. Bisa ngobrol boleh. Atau nanti ditampilkan alamat lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Seperti itu ya teman-teman. Kita cukupkan dulu untuk kali ini. Selalu semangat dan sehat mensyukuri ya agar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Dok. Masya Allah, terima kasih Pak Dirudi.